Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka kalau di tengah perang yang brutal antara Israel dan Hamas, ada satu nama yang diam-diam mengguncang hati jutaan orang. Bukan jenderal, bukan tokoh politik, tapi seorang pemuda biasa yang ternyata harus menggali makamnya sendiri. Pernah kepikiran nggak sih, kalau satu video bisa mengubah arah negosiasi internasional, bikin rakyat turun ke jalan, bahkan memaksa Perdana Menteri mikir dua kali? Ini bukan film, ini nyata. Dan semuanya bermula dari satu malam kelam di festival musik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Tanggal 7 Oktober 2023 menjadi saksi dari tragedi yang mengguncang Israel dalam satu malam. Ketika festival musik Nova sedang berlangsung di Negev, suasana yang semula penuh keceriaan berubah menjadi ladang horor. Ratusan roket menghujani wilayah Israel, diiringi serangan darat dari pasukan Hamas yang menembus pagar perbatasan. Di tengah kekacauan itu, lebih dari 250 orang diculik, termasuk seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Evyatar David. Evyatar David bukan tentara, bukan pula tokoh penting. Ia hanyalah warga sipil biasa yang hadir di festival musik sebagai bentuk pelarian dari tekanan kehidupan sehari-hari. Namun hari itu, ia mendadak menjadi bagian dari lembaran kelam sejarah Israel. Saat tembakan menggema dan orang-orang berlarian, Evyatar ditangkap dan dibawa ke dalam wilayah Gaza bersama puluhan sandera lainnya. Data terbaru dari pemerintah Israel mencatat bahwa dari 251 sandera yang diculik hari itu, sekitar 49 masih belum kembali hingga Agustus 2025. Sebagian telah dipastikan meninggal dunia, sebagian lagi diyakini masih hidup, namun dalam kondisi yang tidak diketahui. Evyatar David termasuk dalam kelompok terakhir, hilang tanpa kabar pasti selama hampir 2 tahun. Sementara Israel terus memburu para pelaku dan melancarkan operasi militer di Gaza, korban di pihak Palestina pun terus bertambah. Hingga pertengahan 2025, laporan dari Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 60.000 warga sipil tewas akibat serangan udara dan blokade ketat. Ini bukan lagi sekadar konflik, tapi berubah menjadi bencana kemanusiaan yang tak kunjung menemukan ujungnya. Di tengah kabut perang dan dendam yang tak berusahan, nama Evyatar David terus muncul di spanduk protes dan foto-foto dinding kota. Wajahnya muda, kurus dan penuh harapan. Ia menjadi simbol dari harapan yang tertahan, dari kehidupan yang direbut secara brutal. Dua tahun tanpa kabar bukan sekadar waktu yang hilang. Bagi keluarga Evyatar David, itu adalah hari-hari panjang yang dipenuhi dengan ketidakpastian, harapan tipis, dan rasa sakit yang terus mengendap. Mereka tak tahu apakah Evyatar masih hidup atau sudah menjadi bagian dari statistik kematian yang dingin. Hingga akhirnya, pada awal Agustus 2025, dunia diguncang oleh kemunculan sebuah video. Video tersebut dirilis oleh sayap militer Hamas, memperlihatkan sosok kurus kering sedang menggali tanah dengan tangan sendiri. Wajahnya tirus, tubuhnya tinggal kulit dan tulang, dan sorot matanya kosong. Dalam bahasa Ibrani yang terbata, pemuda itu berkata, "Aku menggali makamku sendiri, tidak ada yang akan menyelamatkanku." Itulah Evyatar David, 24 tahun, dalam keadaan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Tak hanya itu, di video itu pula terlihat catatan lusuh berupa kalender buatan tangan. Kalender itu bukan untuk menandai hari ulang tahun atau jadwal penting. Itu adalah kalender kelaparan, berisi daftar makanan yang ia makan hari demi hari. Lentil kaleng, sepotong roti basi, atau sekadar air putih. Bahkan ada beberapa hari kosong, menandakan bahwa ia sama sekali tidak makan. Yang mengejutkan, di balik kondisi mengenaskan para sandara, informasi dari mantan sandara lain bernama Tal Shoham mengungkap ironi yang menyakitkan. Ia mengatakan bahwa para penjaga Hamas hidup lebih nyaman. Mereka menikmati ruangan dengan kipas angin, televisi, dan makanan dari bantuan internasional. Sedangkan Evyatar dan sandara lainnya ditahan di ruang sempit berukuran 1 meter dengan ventilasi minim dan pencahayaan nyaris nol. Shoham bahkan menyebut Evyatar sebagai kerangka hidup. Tubuhnya hampir tidak mampu berdiri, dan setiap kali berbicara, napasnya terdengar seperti pecahan kaca.
Sandera lain harus saling menopang agar tetap hidup secara fisik maupun mental. Tekanan psikologis terus-menerus, diiringi ancaman kematian setiap saat, membuat mereka merasa hidup hanya karena belum mati. Dalam video yang sama, Evyatar juga menyampaikan pesan yang menggugah publik. Ia menyebut nama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan mengatakan bahwa negaranya telah melupakannya, bahwa janji membawa pulang semua warga Israel hanyalah retorika belaka. Kalimat itu menyebar cepat, menjadi amunisi emosional yang menyulut gelombang protes di dalam negeri. Setelah video itu muncul, ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv, menyerukan agar pemerintah segera mengupayakan pembebasan sandera. Mereka membawa spanduk bergambar wajah Evyatar, lengkap dengan kutipan dari pesan videonya. Banyak di antaranya ibu-ibu yang menangis sambil menggenggam foto anak-anak mereka yang hilang. Video itu mengubah segalanya. Bukan hanya karena memperlihatkan penderitaan seorang pemuda, tapi karena ia berbicara langsung kepada nurani bangsa. Ia bukan sekadar korban perang, tapi simbol dari janji yang tak ditepati. Dan di balik semua itu, Evyatar David tetap berada di balik tanah yang ia gali sendiri, tak tahu apakah besok ia masih bernapas atau sudah tertimbun oleh keputusasaan. Kemunculan video Evyatar David bukan hanya mengguncang hati rakyat Israel, tetapi juga membuka mata dunia terhadap dimensi baru dari konflik ini. Hamas tidak hanya menggunakan senjata dan roket dalam pertempuran, mereka juga memainkan strategi media sebagai senjata psikologis. Melalui video yang direkam dengan pencahayaan suram dan latar gelap, Hamas mengirimkan pesan bahwa mereka bisa mengontrol rasa takut dan harapan sekaligus. Bagi pemerintah Israel, ini menjadi tekanan politik yang sangat kuat. Selama hampir 2 tahun, keluarga para sandera telah menuntut transparansi dan tindakan nyata. Video Evyatar menjadi bukti tak terbantahkan bahwa para sandera masih hidup, tapi dalam kondisi mengenaskan. Kabinet Israel pun kembali dikepung kritik tajam dari dalam dan luar negeri. Netanyahu dan jajarannya menyatakan kemarahan atas video tersebut. Mereka menyebut tindakan Hamas sebagai bentuk penyiksaan dan eksploitasi emosional terhadap keluarga sandera. Namun di sisi lain, banyak warga Israel justru mulai mempertanyakan, jika benar pemerintah tahu lokasi mereka, mengapa tidak ada langkah konkret untuk membebaskan mereka? Di tengah desakan ini, muncul pula suara dari mantan mediator perdamaian yang menyebut bahwa video semacam ini bisa menjadi peluang negosiasi. Dalam dunia diplomasi yang syarat sandera politik, video penderitaan dapat membuka jalur komunikasi baru, bukan karena belas kasihan, tetapi karena tekanan reputasi. Bahkan negara-negara Eropa mulai menyerukan agar pembicaraan gencatan senjata kembali dibuka dengan memasukkan isu sandera sebagai prioritas utama. Sementara itu, dari dalam Gaza, laporan lain mengungkapkan bahwa para penjaga sandera hidup dari bantuan kemanusiaan yang dialihkan. Bahan makanan dan obat-obatan yang seharusnya disalurkan untuk warga sipil justru dipakai oleh kelompok militan untuk mempertahankan kendali. Beberapa mantan sandera menyatakan bahwa mereka bahkan mendengar para penjaga tertawa sambil menonton televisi, makan enak, sementara para tahanan hanya memandangi lantai dan mendengarkan suara perut sendiri. Dalam kondisi seperti itu, tubuh dan jiwa para sandera perlahan terkikis. Tak ada yang tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Namun yang paling ironis adalah bahwa penderitaan ini justru menjadi alat tukar. Evyatar David bukan sekedar nama, tetapi bagian dari lembar negosiasi antara dua dunia yang bertolak belakang. Dunia yang menginginkan perdamaian, dan dunia yang menjadikan penderitaan sebagai alat tawar. Kemarahan publik pun terus membara. Di pusat kota Tel Aviv, ribuan warga berkumpul di lapangan Rabin setiap malam Sabtu. Mereka menyalakan lilin, membaca nama-nama sandera yang belum kembali, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Di tenda protes yang berdiri sejak 2023, seorang ibu berdiri memegang foto anaknya sambil berkata, "Aku tidak ingin mengenang, aku ingin memeluknya." Pemerintah Israel di tengah tekanan dari rakyat mempercepat pembentukan tim negosiasi baru. Beberapa laporan menyebut adanya keterlibatan mediator dari Qatar dan Mesir. Namun di sisi lain, Hamas tetap menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah sebelum Israel menyetujui pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Itu adalah syarat mutlak yang membuat proses negosiasi berjalan seperti labirin tanpa jalan keluar. Sementara semua pihak saling bertukar pernyataan dan ancaman, Evyatar David dan puluhan sandera lain tetap berada dalam kegelapan.
Mereka tidak tahu bahwa wajah mereka terpampang di layar televisi, dibicarakan dalam sidang parlemen, atau menjadi bahan pembicaraan di meja makan keluarga mereka. Yang mereka tahu hanyalah dinding sempit, rasa lapar dan harapan yang semakin tipis. Dan begitulah, kisah Eviatar bukan hanya kisah tentang seorang pemuda yang diculik. Ini adalah potret dari peperangan yang menyentuh inti kemanusiaan, di mana satu nyawa bisa menjadi simbol harapan, tekanan dan keputusasaan dalam satu waktu yang sama. Itulah kisah nyata Eviatar David, pemuda biasa yang nasibnya terjebak dalam pusaran konflik besar, dari festival musik yang seharusnya jadi tempat bersenang-senang, hingga ruang sempit di bawah tanah yang dipenuhi kelaparan dan harapan yang memudar. Cerita ini bukan sekedar tentang siapa benar dan siapa salah, tapi tentang bagaimana satu nyawa bisa membawa dunia menoleh meski hanya sejenak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah nyata yang penuh fakta unik, intrik, dan sisi lain dunia yang jarang terungkap, jangan lupa klik like, subscribe ke channel Kasih Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.